Seorang miliarder berpura-pura tidak berada di rumah dan diam-diam melihat apa yang dilakukan pengasuh untuk melindungi bayi istrinya. Arga Wicaksono berhenti di depan pintu kamar tidurnya sendiri dan melihat Rinawati Lestari, istrinya, menunjuk dengan marah ke arah Puspita Ayuning Tias yang sedang menggendong Alif Pratama dengan penuh kehati-hatian dan perlindungan. Jantung Arga Wicaksono berdegup kencang saat ia mendengar suara Rinawati Lestari menggema di lorong bahkan sebelum ia benar-benar mencapai pintu kamar. Suara itu keras, jauh lebih keras dari biasanya. Dan ada sesuatu dalam nada itu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Perpaduan antara rasa jijik dan dingin yang menusuk udara. Ia mendekat perlahan, menyandarkan bahu ke dinding di samping pintu yang sedikit terbuka. Lalu berdiri diam di sana sambil menarik napas panjang, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Suara Puspita Ayuning Tias terdengar kemudian. Pelan, bergetar, hampir seperti bisikan yang nyaris tak mampu bertahan di tengah kemarahan wanita itu. Arga Wicaksono memejamkan mata sejenak dan ketika membukanya kembali, ia melangkah sedikit ke depan dan melihat semuanya dengan jelas. Rinawati Lestari berdiri di tengah kamar dengan jari terulur lurus menunjuk ke arah Puspita Ayuning Tias yang menggendong Alif Pratama erat-erat di pelukannya. Kedua lengannya melingkar kuat melindungi tubuh kecil anak itu. Bayi itu tidak menangis, tetapi matanya terbuka lebar menatap wajah Puspita Ayuning Tias. Seolah ia tahu bahwa di sanalah satu-satunya tempat yang aman baginya saat itu. Arga Wicaksono tetap berdiri tersembunyi di bayangan lorong, mengamati setiap detail adegan yang terasa seperti mimpi buruk yang selama berbulan-bulan ia pura-pura abaikan. Rinawati Lestari melangkah maju dan Puspita Ayuning Tias mundur secara refleks, memeluk Alif Pratama lebih erat ke dadanya. "Kamu pikir kamu bisa melakukan sesukamu di rumahku?" Tanya Rinawati Lestari dengan suara tajam penuh amarah yang belum pernah dilihat Arga Wicaksono diarahkan kepada siapapun, apalagi kepada seorang karyawan rumah tangga. "Kamu pikir kamu berhak menggendong anakku tanpa izinku? Kamu pikir kamu siapa?" Puspita Ayuning Tias menundukkan kepala tetapi tidak melepaskan Alif Pratama. Jemarinya sedikit gemetar namun ia tetap menjaga anak itu seaman mungkin seolah ia adalah hal paling berharga di dunia saat itu. "Maaf, Bu Rinawati Lestari," katanya pelan hingga Arga Wicaksono harus mencondongkan tubuh agar bisa mendengar dengan jelas. "Dia tadi menangis keras sekali. Saya hanya ingin menenangkannya. Saya bersumpah tidak berniat melakukan kesalahan apapun." Rinawati Lestari tertawa pendek tanpa humor. "Menenangkan? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Kamu mencoba mengambil tempatku? Kamu ingin membuat dia bergantung padamu? Kamu mau merebut anakku dariku?" Dada Arga Wicaksono terasa sesak hingga ia harus menahan napas. Kata-kata itu terasa tidak masuk akal, tetapi ia tahu istrinya benar-benar mempercayainya. Ia melihat Puspita Ayuning Tias mengangkat wajahnya, matanya berkilau oleh air mata yang belum jatuh, dan untuk pertama kalinya ia tampak menemukan keberanian untuk menjawab, "Saya tidak akan pernah melakukan itu, Bu. Saya hanya merawat dia karena ibu yang meminta. Saya hanya menjalankan pekerjaan saya." Rinawati Lestari melangkah lebih dekat dan kali ini Puspita Ayuning Tias tidak bisa mundur lagi karena punggungnya sudah menempel di sisi tempat tidur. Alif Pratama mulai bergerak gelisah di pelukannya. Rengekan pelan keluar dari mulut kecilnya dan Puspita Ayuning Tias menggoyangkan tubuhnya perlahan mencoba menenangkan kembali. "Pekerjaanmu?" ulang Rinawati Lestari dengan suara semakin tinggi hampir seperti teriakan. "Pekerjaanmu itu membersihkan, mencuci, menyetrika, merapikan. Bukan menempel pada anakku seolah-olah kamu ibunya. Kamu bukan siapa-siapa baginya, mengerti? Bukan siapa-siapa." Arga Wicaksono melihat Puspita Ayuning Tias menelan ludah dengan susah payah dan menggigit bibirnya kuat-kuat untuk menahan tangis yang hampir pecah. Arga Wicaksono melihat bagaimana Puspita Ayuning Tias terus memeluk Alif Pratama. Meskipun tangannya gemetar hebat seolah ia bisa runtuh kapan saja. Dan pada saat itulah, menyaksikan wanita yang hampir tidak ia kenal melindungi anaknya dari perlakuan kasar yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi di rumahnya sendiri. Sesuatu terasa retak di dalam diri Arga Wicaksono. Ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat, tidak bisa lagi mengabaikan apa yang sebenarnya terjadi di bawah atap rumahnya. Alif Pratama kini mulai menangis sungguhan.
tangisan keras dan penuh ketakutan. Sementara Puspita Ayuningtyas mencoba mengayunkannya kembali sambil berbisik lembut untuk menenangkan. Namun tiba-tiba Rinawati Lestari mengulurkan tangan dan mencengkeram pergelangan tangan Puspita Ayuningtyas dengan kuat, memerintahkan dengan nada tajam agar anak itu segera diserahkan. Puspita Ayuningtyas ragu sejenak, matanya bergantian menatap Rinawati Lestari dan Alif Pratama, dan Arga Wicaksono melihat jelas ketakutan di wajahnya, tetapi juga keberanian yang ia kumpulkan untuk tidak melepaskan anak itu. Dengan suara gemetar ia memohon agar diizinkan menenangkan bayi yang sedang ketakutan terlebih dahulu. Rinawati Lestari menarik pergelangan tangan itu lebih keras hingga Puspita Ayuningtyas hampir kehilangan keseimbangan, dan tangisan Alif Pratama semakin kencang. Kedua tangannya mencengkeram blus hitam Puspita Ayuningtyas seolah hidupnya bergantung padanya. Perintah untuk segera menyerahkan anak itu diulang dengan nada lebih keras, dan pada saat itu Arga Wicaksono tidak mampu lagi diam. Ia melangkah masuk ke kamar dengan langkah tegas dan suara yang lebih lantang dari yang ia rencanakan. Menuntut penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Rinawati Lestari segera melepaskan pergelangan tangan Puspita Ayuningtyas dan menoleh dengan mata terbelalak, seolah tertangkap melakukan sesuatu yang ia tahu tidak seharusnya. Sementara Puspita Ayuningtyas juga menoleh dengan ekspresi campuran antara lega dan takut, dan Alif Pratama masih menangis sambil tetap mencengkeram pakaiannya. Nada suara Rinawati Lestari berubah seketika, menjadi lebih lembut dan terkendali. Seakan ia buru-buru memasang kembali topengnya, mengatakan bahwa ia tidak tahu suaminya sudah pulang lebih awal. Arga Wicaksono mengabaikan pernyataan itu dan langsung menatap Puspita Ayuningtyas, menanyakan apakah ia baik-baik saja. Wanita itu mengangguk cepat, namun jelas terlihat bahwa ia tidak benar-benar baik, tubuhnya masih gemetar, matanya merah, dan Alif Pratama terus menangis di pelukannya dengan wajah basah oleh air mata. Arga Wicaksono kemudian menoleh ke arah Rinawati Lestari dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan, ia merasa seperti sedang menatap seorang asing. Lalu ia mengulangi pertanyaannya dengan tegas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Rinawati Lestari menyilangkan tangan di dada dan mengangkat dagu dengan sikap defensif, menjelaskan bahwa ia hanya sedang meluruskan situasi yang tidak pantas karena menurutnya Puspita Ayuningtyas sudah melewati batas dan terlalu terlibat secara emosional dengan Alif Pratama. Dan ia ingin menegaskan kembali peran sebenarnya di rumah itu. Amarah naik ke tenggorokan Arga Wicaksono. Namun ia memaksa diri tetap tenang sambil menegaskan bahwa wanita itu hanya merawat anak mereka seperti yang memang diminta. Rinawati Lestari tertawa pendek dan dingin, membedakan antara merawat dan mencoba menggantikan posisi seorang ibu, lalu mengeluh bahwa Alif Pratama justru semakin melekat pada Puspita Ayuningtyas, bahkan menangis setiap kali ia sendiri mendekat, seolah hanya ingin berada di pelukan pengasuh itu, dan menurutnya hal itu tidak wajar. Arga Wicaksono menatap Alif Pratama, yang kini mulai lebih tenang di pelukan Puspita Ayuningtyas. Tangisnya perlahan mereda saat ia diayun dengan lembut, lalu ia menatap putranya yang baru berusia 1 tahun 2 bulan. Anak yang seharusnya tumbuh dengan rasa aman dan penuh cinta. Dan saat itu ia menyadari bahwa ia telah gagal karena membiarkan semua ini terjadi tanpa ia sadari. Mungkin anak itu menangis setiap kali ibunya mendekat karena ia merasakan sikap yang ia terima darinya. Mungkin ia merasa aman bersama Puspita Ayuningtyas dan tidak merasa aman bersama ibunya sendiri. Dan keheningan yang jatuh di kamar itu begitu berat hingga seolah membebani bahu Arga Wicaksono. Rinawati Lestari terdiam kaku. Matanya terpaku pada Arga Wicaksono, dan sesaat ia tampak seolah akan meledak, berteriak, atau menghancurkan segalanya. Tetapi tidak satupun itu terjadi. Ia hanya menarik napas panjang, merapikan rambut di belakang telinganya, lalu menatap dengan ekspresi yang tidak bisa dipahami Arga Wicaksono dan bertanya apakah ia sedang dituduh sebagai ibu yang buruk. Sementara Arga Wicaksono tetap menatap tanpa mengalihkan pandangan dan menjawab bahwa yang ia katakan hanyalah bahwa anak mereka takut padanya dan ia ingin tahu alasannya. Rinawati Lestari membuka mulut untuk menjawab tetapi tak ada kata yang keluar. Ia menoleh ke arah Puspita Ayuningtyas yang berdiri diam di sudut kamar sambil masih menggendong Alif Pratama. Lalu kembali menatap Arga Wicaksono dan berkata dengan suara pelan hampir seperti bisikan bahwa suaminya tidak tahu apa-apa karena tidak pernah berada di rumah. Tidak pernah melihat perjuangannya setiap hari mencoba menjadi ibu bagi anak itu sementara ia sibuk membangun kerajaannya di luar. Dan karena itu ia tidak berhak menghakimi. Arga Wicaksono melangkah maju dan meminta penjelasan.
Ingin tahu mengapa anak mereka selalu menangis setiap kali digendong ibunya sendiri dan mengapa justru karyawan rumah mereka terlihat memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dengan anak itu daripada ibunya. Karena ia benar-benar ingin mengerti. Rinawati Lestari mengalihkan pandangan dan untuk pertama kalinya Arga Wicaksono melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kerentanan, wanita itu tiba-tiba tampak lebih kecil, lebih rapuh, seolah seluruh baju zirah yang selama ini ia kenakan retak dan ia tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Dengan suara bergetar ia mengaku tidak mampu merasakan apa yang seharusnya ia rasakan sebagai seorang ibu, bahwa ia sudah mencoba, sungguh sudah mencoba. Tetapi setiap kali menatap Alif Pratama yang ia rasakan hanyalah kehampaan, dan semakin anak itu menjauh darinya, semakin ia diliputi kemarahan. Marah pada anak itu, marah pada dirinya sendiri, marah pada segalanya. Perasaan Arga Wicaksono seakan runtuh, seperti tanah di bawah kakinya menghilang. Ia sudah lama merasa ada yang tidak beres, sudah berbulan-bulan. Tetapi mendengar pengakuan itu langsung dari bibir istrinya membuat semuanya menjadi nyata dan menakutkan. Ia menoleh ke arah Puspita Ayuningtyas yang menundukkan kepala sambil berbisik lembut menenangkan Alif Pratama. Lalu kembali menatap Rinawati Lestari dan dengan tenang namun tegas mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan profesional. Seseorang yang bisa menolongnya memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya. Rinawati Lestari menggeleng pelan dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya karena ia sudah tahu jawabannya. Ia merasa memang tidak diciptakan untuk menjadi ibu, dan semakin waktu berlalu, semakin kuat keyakinan itu. Dada Arga Wicaksono kembali terasa sesak dan ia bertanya dengan getir apakah itu berarti ia ingin menyerah pada anak mereka. Berpura-pura seolah anak itu tidak pernah ada. Untuk pertama kalinya sejak suaminya masuk ke kamar. Rinawati Lestari menatap Alif Pratama, menatap anak kecil yang membawa setengah darahnya, dan Arga Wicaksono melihat bagaimana ia mengernyit seolah sedang menatap orang asing. Dengan suara lemah ia mengaku tidak tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini, tidak sanggup lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja ketika kenyataannya tidak demikian. Arga Wicaksono mengusap wajahnya, berusaha mencerna semua yang baru saja ia dengar dan mencari solusi yang masuk akal. Lalu ia menoleh lagi ke arah Puspita Ayuningtyas dan melihat wanita itu sedang menatapnya dengan mata penuh belas kasih yang hening. Sesuatu yang tidak pernah ia duga akan ia temukan di tengah kekacauan itu. Puspita Ayuningtyas, panggil Arga Wicaksono dengan suara yang jauh lebih lembut, lalu memintanya membawa Alif Pratama ke kamarnya untuk sementara. Puspita Ayuningtyas segera mengangguk cepat, bersyukur mendapat kesempatan keluar dari situasi tegang itu, kemudian berbalik dan berjalan cepat meninggalkan kamar sambil tetap menggendong Alif Pratama yang masih memeluk nyarat, dan ketika pintu tertutup di belakangnya, hanya tersisa Arga Wicaksono dan Rinawati Lestari dalam keheningan berat yang memenuhi ruangan. Arga Wicaksono menyilangkan tangan dan menatap wanita yang telah ia nikahi 5 tahun lalu berkata bahwa mereka harus mengambil keputusan dan memikirkan apa yang terbaik bagi Alif Pratama. Mata Rinawati Lestari berkilau menahan air mata saat ia balik bertanya apa sebenarnya yang terbaik bagi anak itu. Apakah memiliki ibu yang tidak mampu mencintainya atau tidak memiliki ibu sama sekali? Pertanyaan itu terasa jatuh menghantam dada Arga Wicaksono seperti beban beton. Dan ia tidak memiliki jawaban. Tidak tahu mana yang benar. Hanya tahu bahwa sesuatu harus berubah secepat mungkin sebelum Alif Pratama tumbuh dengan perasaan tidak dicintai dan membawa luka masa kecil sepanjang hidupnya. Dengan suara lelah dan kalah, Arga Wicaksono mengatakan bahwa ia akan tidur di kamar tamu malam itu dan besok mereka akan berbicara dengan tenang untuk menentukan langkah selanjutnya. Rinawati Lestari hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Sementara Arga Wicaksono keluar dari kamar, menutup pintu, lalu berdiri lama di lorong mencoba bernapas dan memahami bagaimana hidupnya bisa sampai di titik seperti ini. Ia kemudian berjalan menuju kamar Alif Pratama dan berhenti di depan pintu, melihat Puspita Ayuningtyas duduk di kursi goyang sambil menggendong anak itu dan menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara pelan. Alif Pratama hampir tertidur, kelopak matanya menutup perlahan dan tubuh kecilnya tampak rileks. Arga Wicaksono akhirnya mengetuk pelan, dan Puspita Ayuningtyas mengangkat pandangannya. Dengan tulus ia mengucapkan terima kasih karena telah merawat anaknya, dan Puspita Ayuningtyas hanya tersenyum kecil dengan kesedihan halus sambil mengatakan bahwa ia hanya melakukan sebisanya karena Alif Pratama adalah anak yang sangat istimewa. Arga Wicaksono mengangguk dan berdiri beberapa detik mengamati pemandangan itu sebelum berbalik menuju kamar tamu.
Tempat ia terjaga sepanjang malam memikirkan semua yang telah terjadi, memikirkan semua hal yang selama ini ia abaikan, dan bertanya-tanya apakah masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya atau kerusakan itu sudah terlalu dalam untuk dipulihkan. Keesokan paginya, Arga Wicaksono bangun dengan mata perih dan kepala berat, mandi, mengenakan hoodie, lalu langsung menuju kamar Alif Pratama. Di sana Puspita Ayuningtyas sedang mengganti popok anak itu dan ketika melihat Arga Wicaksono di ambang pintu, ia mundur sedikit sambil menyapa dengan sopan. Arga Wicaksono masuk dan mendekati boks bayi. Melihat Alif Pratama yang sudah terbangun dengan mata jernih menatapnya, lalu ia mengulurkan tangan menyentuh pipi lembut putranya sambil menyapa dengan hangat, membuat anak itu tersenyum kecil yang langsung membuat dada Arga Wicaksono terasa sesak. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk bekerja membangun perusahaannya hingga melewatkan pertumbuhan anaknya dan membiarkan Rinawati Lestari sendirian menghadapi bayi serta depresi yang jelas. Tidak ia tahu cara mengatasinya, membiarkan semuanya runtuh. Dengan nada pelan, Arga Wicaksono kemudian meminta apakah ia bisa berbicara dengan Puspita Ayuningtyas setelah ia selesai, dan wanita itu mengangguk setuju. Tentu, Pak Arga Wicaksono, jawab Puspita Ayuningtyas dengan sopan. Arga Wicaksono keluar dari kamar dan menuju dapur, menyiapkan secangkir kopi hitam lalu duduk di meja besar yang kosong sambil menunggu. 15 menit kemudian Puspita Ayuningtyas muncul di ambang pintu dengan kedua tangan terlipat di depan tubuhnya. Posturnya tegang. Arga Wicaksono mempersilahkannya duduk di kursi di depannya, dan ia duduk perlahan dengan jelas terlihat tidak nyaman. Setelah meneguk kopi, Arga Wicaksono menatapnya serius dan meminta kejujuran, menanyakan sudah berapa lama keadaan seperti itu berlangsung. Puspita Ayuningtyas menunduk dan menjelaskan bahwa sejak Alif Pratama lahir, Rinawati Lestari selalu mengalami kesulitan dengannya. Awalnya ia mengira itu hanya kelelahan biasa, tetapi seiring waktu keadaannya semakin memburuk, Rinawati Lestari sering menghindari berdua saja dengan anak itu, tidak tahan mendengar tangisannya, dan mudah tersulut emosi oleh hal-hal kecil yang dilakukan bayi itu. Ia mengatakan bahwa ia berusaha membantu sebisa mungkin agar Arga Wicaksono tidak khawatir, tetapi kemarin situasinya meledak dan ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Arga Wicaksono mengusap rambutnya dengan gelisah lalu berkata bahwa Puspita Ayuningtyas telah melakukan hal yang benar karena telah melindungi anaknya dan ia sangat berterima kasih. Wanita itu terkejut dan menjawab bahwa ia hanya menjalankan tugasnya. Namun Arga Wicaksono menggeleng dan menegaskan bahwa ia telah melakukan jauh lebih dari sekadar pekerjaan, karena ia telah memberikan cinta yang tidak diterima anaknya dari siapapun. Dan ia memohon agar Puspita Ayuningtyas terus melakukannya sementara ia berusaha menyelesaikan situasi ini. Mata Puspita Ayuningtyas berkaca-kaca saat ia mengangguk dan berkata bahwa ia melakukan segalanya demi Alif Pratama karena anak itu luar biasa dan pantas dicintai. Arga Wicaksono merasakan tenggorokannya tercekat, mengangguk dan berjanji bahwa putranya akan selalu dicintai. Hari-hari berikutnya terasa aneh dan penuh ketegangan. Arga Wicaksono mulai lebih sering bekerja dari rumah, membatalkan perjalanan dan menjadwal ulang pertemuan penting karena ia harus berada di sana, harus memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarganya sendiri. Sementara itu Rinawati Lestari semakin sering keluar rumah dengan berbagai alasan, makan siang dengan teman-teman atau janji medis yang bahkan Arga Wicaksono tidak yakin kebenarannya, ia menghindari berdua saja dengan Alif Pratama dan setiap kali harus menggendongnya. Sikapnya kaku hingga membuat hati Arga Wicaksono sakit hanya dengan melihatnya. Sebaliknya, Alif Pratama justru berkembang pesat dengan kehadiran Puspita Ayuningtyas. Ia lebih sering tertawa, lebih aktif bermain, mulai merangkak ke seluruh rumah sambil mengejar wanita yang jelas ia cintai. Dan Arga Wicaksono menyaksikan semua itu dengan campuran rasa syukur dan rasa bersalah karena ia tahu keadaan ini tidak ideal dan suatu hari harus benar-benar diselesaikan. Suatu Kamis sore semuanya berubah total. Arga Wicaksono sedang berada di ruang kerjanya di rumah ketika ia mendengar pintu depan dibanting keras. Ia segera berdiri dan menuju ruang tamu. Lalu melihat Rinawati Lestari berdiri di sana dengan sebuah koper kecil di tangan dan mata merah yang sudah kering. Tanpa berputar-putar ia mengatakan bahwa ia akan pergi ke rumah ibunya di Bandung karena membutuhkan waktu untuk berpikir dan memahami apa yang sebenarnya ia inginkan dari hidupnya. Arga Wicaksono terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu, lalu bertanya tentang Alif Pratama.
Rinawati Lestari mengalihkan pandangan dan mengatakan bahwa suaminya jauh lebih mampu merawat anak itu karena selama ini memang selalu begitu. Sementara dirinya hanya menjadi beban. Amarah Arga Wicaksono kembali naik, bercampur dengan kesedihan dalam yang selama ini tidak ia sadari. Lalu ia menegaskan bahwa ia adalah ibu dari anak itu dan tidak bisa begitu saja pergi. Rinawati Lestari menatapnya dengan ekspresi campuran antara keputusasaan dan kelegaan, mengatakan bahwa ia bisa dan justru harus pergi demi kebaikan anak itu dan dirinya sendiri. Arga Wicaksono melangkah maju dan bertanya bagaimana jika ia menolak keputusan itu dan ingin menyelesaikan semuanya bersama. Tetapi Rinawati Lestari menggeleng lemah dan mengatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa diperbaiki karena ia sudah mencoba selama lebih dari setahun dan semuanya tetap tidak berhasil. Rinawati Lestari berkata dengan suara lelah bahwa ia tidak mampu menjadi ibu yang dibutuhkan oleh Alif Pratama. Dan semakin lama ia bertahan di rumah itu, semakin besar pula dampak buruk yang ia rasakan akan ia timbulkan bagi anaknya sendiri. Sambil menegaskan bahwa suaminya pasti tahu bahwa ia benar. Di dalam hati Arga Wicaksono sebenarnya ingin berdebat, ingin berteriak, ingin memaksa istrinya memahami bahwa hidup tidak sesederhana menyerah seperti itu. Namun ketika ia menatap mata Rinawati Lestari, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Seorang wanita yang benar-benar hancur, seseorang yang sudah terlalu lama berperang melawan dirinya sendiri hingga kehabisan tenaga untuk melanjutkan. Dan pada saat itu Arga Wicaksono menyadari bahwa mungkin saja, hanya mungkin, kata-kata itu mengandung kebenaran pahit. Mungkin yang terbaik bagi Alif Pratama adalah menjauh dari seorang ibu yang tidak mampu mencintainya sebagaimana yang pantas ia terima. Dengan suara rendah ia bertanya berapa lama Rinawati Lestari akan pergi. Dan wanita itu menjawab bahwa ia tidak tahu. Mungkin beberapa minggu. Mungkin berbulan-bulan, karena ia perlu menjalani terapi untuk memahami apa yang sebenarnya salah dalam dirinya. Dan jika suatu hari ia merasa lebih baik, barulah mereka bisa membicarakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Arga Wicaksono mengangguk perlahan. Ia tidak setuju, tidak merasa keputusan itu benar, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Lalu ia bertanya apakah ia akan berpamitan pada anak mereka. Namun Rinawati Lestari hanya mengatupkan bibir dan menggeleng. Mengatakan bahwa lebih baik tidak karena menurutnya Alif Pratama bahkan tidak akan merasakan kepergiannya. Hati Arga Wicaksono ingin berteriak membantah bahwa setiap anak pasti merindukan ibunya. Tetapi ia tahu kenyataan pahitnya. Alif Pratama tidak pernah menangis mencari Rinawati Lestari. Tidak pernah memanggil namanya, tidak pernah mencarinya. Dan itulah bukti paling menyakitkan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam keluarga mereka. Tanpa menoleh lagi, Rinawati Lestari berbalik dan keluar dari rumah. Sementara Arga Wicaksono tetap berdiri di tengah ruang tamu, mendengar suara mobil yang menyala lalu menjauh di jalan, dan hanya setelah keheningan sepenuhnya kembali ia menjatuhkan diri ke sofa sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Beberapa menit kemudian Puspita Ayuning Tias muncul di ambang pintu ruang tamu sambil menggendong Alif Pratama, menanyakan dengan cemas apakah semuanya baik-baik saja. Arga Wicaksono mengangkat wajahnya dan dengan suara berat mengatakan bahwa Rinawati Lestari telah pergi karena membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Puspita Ayuning Tias terkejut namun tidak berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Alif Pratama lebih erat dan menunggu dengan diam. Hingga Arga Wicaksono bangkit, berjalan mendekat, dan mengulurkan tangan. Tanpa ragu Puspita Ayuning Tias menyerahkan anak itu kepadanya. Arga Wicaksono memeluk putranya erat ke dada, merasakan tubuh kecilnya, aroma sabun bayi yang lembut, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia membiarkan semua emosi yang selama ini ia pendam keluar. Mengaku dengan suara pecah bahwa ia tidak tahu harus berbuat apa dan tidak tahu bagaimana membesarkan anak itu sendirian. Puspita Ayuning Tias melangkah lebih dekat, meletakkan tangan di bahunya dan menenangkannya dengan tulus bahwa ia tidak sendirian, karena ia akan tetap berada di sana, dan Alif Pratama masih memiliki ayah yang mencintainya, yang sudah lebih dari cukup baginya. Arga Wicaksono menatap matanya dan melihat ketulusan yang sudah lama tidak ia rasakan. Lalu bertanya apakah ia bersedia tetap tinggal membantu mereka meskipun situasinya sulit. Senyum hangat yang pertama kali ia lihat sejak semua ini dimulai muncul di wajah Puspita Ayuning Tias. Dan ia berkata bahwa ia akan tinggal selama yang dibutuhkan karena Alif Pratama sangat berarti baginya dan ia tidak akan pernah meninggalkannya. Air mata terasa panas di mata Arga Wicaksono. Namun ia menahannya, memeluk anaknya lebih erat sambil mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh.
Minggu-minggu berikutnya menjadi masa penyesuaian. Arga Wicaksono menata ulang seluruh rutinitas rumah, mempekerjakan seorang asisten rumah tangga kedua untuk membantu pekerjaan domestik dan menegaskan kepada semua orang bahwa Puspita Ayuning Tias adalah orang yang bertanggung jawab utama atas perawatan Alif Pratama. Ia mulai pulang kerja lebih awal, makan malam di rumah setiap hari, memandikan putranya sendiri, dan menidurkannya setiap malam, dan perlahan-lahan ia membangun ikatan dengan Alif Pratama yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Alif Pratama mulai tertawa setiap kali melihat Arga Wicaksono pulang, mengulurkan kedua tangannya meminta digendong, dan mencari ayahnya setiap bangun di pagi hari. Hingga akhirnya Arga Wicaksono menyadari bahwa menjadi seorang ayah bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kehadiran, tentang mencoba setiap hari, dan tentang tetap mencintai bahkan ketika keadaan terasa sulit. Puspita Ayuning Tias perlahan menjadi lebih dari sekadar karyawan rumah tangga. Ia menjadi bagian dari keluarga, sosok yang dicari Arga Wicaksono saat membutuhkan nasihat, dan orang yang selalu didatangi Alif Pratama ketika terjatuh dan lututnya terluka. Seseorang yang selalu ada tanpa menghakimi, hanya dengan kasih sayang tulus. Suatu malam Sabtu, 3 bulan setelah Rinawati Lestari pergi, Arga Wicaksono duduk di sofa dengan Alif Pratama tertidur di pelukannya ketika Puspita Ayuning Tias masuk membawa 2 cangkir teh hangat. Mengatakan bahwa ia merasa Arga Wicaksono mungkin membutuhkannya sambil menyerahkan 1 cangkir kepadanya. Arga Wicaksono menerimanya dengan rasa terima kasih dan memintanya duduk di samping. Dan meski sempat ragu sejenak, Puspita Ayuning Tias akhirnya duduk di ujung sofa yang lain. Mereka terdiam beberapa saat, hanya menyesap teh dalam keheningan. Sampai akhirnya Arga Wicaksono memecah suasana dengan berkata bahwa ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan tanpa dirinya. Puspita Ayuning Tias menatapnya terkejut dan menjawab bahwa ia pasti akan menemukan jalan karena ia adalah ayah yang luar biasa. Namun Arga Wicaksono menggeleng dan berkata bahwa ia hanya bisa menjadi ayah yang lebih baik karena kehadiran wanita itu, karena ia telah mengajarinya melihat Alif Pratama dengan benar dan memahami kebutuhannya, bahkan menyelamatkan mereka berdua. Wajah Puspita Ayuning Tias memerah saat ia menunduk dan berkata bahwa ia hanya melakukan apa yang akan dilakukan siapapun. Tetapi Arga Wicaksono menegaskan bahwa kebanyakan orang mungkin sudah pergi dan menyerah. Sementara ia memilih untuk tetap tinggal, sesuatu yang membuatnya sangat bersyukur selamanya. Ketika Puspita Ayuning Tias mengangkat wajahnya, Arga Wicaksono melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Ada kasih sayang, rasa hormat, dan kedalaman perasaan yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Wanita itu mengaku bahwa ia tetap tinggal karena ia mencintai anak itu seperti anaknya sendiri dan karena ia percaya pada Arga Wicaksono. Jantung Arga Wicaksono berdetak lebih cepat, dan untuk pertama kalinya sejak kepergian Rinawati Lestari, ia membiarkan dirinya membayangkan masa depan dengan seseorang yang benar-benar peduli. Seseorang yang mencintai Alif Pratama sama tulusnya seperti dirinya. Meskipun pikiran itu segera ia singkirkan karena merasa semuanya masih terlalu rumit dan ia masih harus membesarkan anaknya serta membangun kembali hidupnya. Ia kembali mengucapkan terima kasih. Dan Puspita Ayuning Tias hanya tersenyum lembut sambil menyesap tehnya. Sementara mereka berdua duduk dalam keheningan yang nyaman yang hanya bisa dirasakan oleh 2 orang yang benar-benar saling memahami. Bulan demi bulan berlalu dan kehidupan di rumah besar itu mulai menemukan ritme baru yang tidak pernah dibayangkan Arga Wicaksono sebelumnya. Alif Pratama berusia 2 tahun dan mulai mengucapkan kata-kata sederhana yang perlahan berubah menjadi kalimat pendek. Lalu percakapan kecil yang memenuhi rumah dengan kehidupan. Ia memanggil Arga Wicaksono dengan sebutan, Papa. Dan memanggil Puspita Ayuning Tias dengan panggilan sayang, Nana. Julukan yang muncul dari upaya pertamanya menyebut nama wanita itu dan akhirnya melekat selamanya. Setiap bulan Rinawati Lestari menelepon pada waktu yang hampir sama, dengan percakapan yang terasa hampa tentang bagaimana terapinya berjalan, bagaimana ia berusaha memperbaiki dirinya, dan bagaimana suatu hari ia mungkin akan kembali. Tetapi Arga Wicaksono tahu dalam hatinya bahwa hari itu tidak akan pernah benar-benar datang. Ia melihat di mata wanita itu, bahkan hanya melalui layar ponsel, bahwa ia telah berdamai dengan kepergiannya sendiri dan memilih jalan hidup yang berbeda dari rencana. Yang dulu mereka susun bersama, Arga Wicaksono juga akhirnya berdamai dengan kenyataan itu, karena Alif Pratama bahagia, sehat, dan tumbuh dikelilingi kasih sayang, dan pada akhirnya hanya itu yang benar-benar penting baginya. Suatu Kamis sore, saat Alif Pratama sedang bermain di halaman belakang bersama Puspita Ayuning Tias, telepon dari pengacara, Dimas Saputra, masuk ke ponselnya, tanpa firasat apapun ia mengangkatnya. Namun 10 menit kemudian setelah panggilan berakhir, ia tetap berdiri lama di ruang kerjanya, mencerna kata-kata yang masih bergema di kepalanya. Rinawati Lestari mengajukan perceraian. Semua berkas sudah dikirim dan ditandatangani olehnya, hanya menunggu tanda tangan Arga Wicaksono untuk meresmikan berakhirnya pernikahan mereka.
Dan lebih dari itu, ia secara resmi melepaskan hak asuh Alif Pratama. Tidak menginginkan hak kunjungan, tidak ingin pengasuhan bersama. Tidak menginginkan apapun selain melanjutkan hidupnya seolah 5 tahun pernikahan mereka tidak pernah ada. Seharusnya Arga Wicaksono merasa marah atau sedih, namun yang ia rasakan justru kelegaan yang dalam sekaligus rasa sakit yang tajam demi putranya. Karena tidak ada anak yang pantas ditolak oleh ibunya sendiri. Tidak ada anak yang pantas tumbuh dengan perasaan bahwa dirinya tidak cukup berharga untuk membuat seseorang tetap tinggal. Malam itu juga ia menandatangani berkas-berkas tersebut dan mengirimkannya kembali kepada Dimas Saputra. Lalu setelah Alif Pratama tertidur, ia turun ke dapur di mana Puspita Ayuningtyas sedang membereskan piring makan malam. Dengan suara serius ia memanggilnya dan mengatakan bahwa ia perlu berbicara. Puspita Ayuningtyas menoleh sambil mengeringkan tangan dengan lep, dan melihat ekspresi wajahnya, ia langsung meletakkan semuanya dan mendekat khawatir. Arga Wicaksono menarik kursi dan duduk, lalu memberitahu bahwa Rinawati Lestari telah meminta cerai dan secara resmi menyerahkan hak asuh Alif Pratama. Puspita Ayuningtyas menutup mulut dengan tangan, matanya melebar kaget, sementara Arga Wicaksono mengusap rambutnya dan menjelaskan bahwa wanita itu tidak ingin lagi menjadi bagian dari kehidupan anak mereka. Ingin melanjutkan hidup dan memulai dari awal, dan bahwa Alif Pratama tidak termasuk dalam rencana barunya. Puspita Ayuningtyas duduk di sampingnya. Tangannya secara naluriah menyentuh lengan Arga Wicaksono, menyampaikan simpati bahwa hal itu pasti sangat berat baginya. Arga Wicaksono menatap tangan itu dan merasakan kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Lalu mengaku bahwa anehnya ia merasa lega sekaligus bersalah karena merasakan kelegaan itu. Mempertanyakan jenis orang seperti apa yang bisa merasa bahagia ketika ibu dari anaknya sendiri memilih menyerah. Puspita Ayuningtyas menggenggam lengannya lebih erat dan menjawab bahwa itu adalah perasaan seorang ayah yang ingin melindungi anaknya dari penderitaan lebih besar. Karena ia tahu Rinawati Lestari mungkin akan datang dan pergi lagi, membuat Alif Pratama berharap lalu menghilang kembali. Dan meskipun menyakitkan, keputusan ini mungkin lebih baik. Arga Wicaksono mengangguk pelan, menyadari bahwa suatu hari Alif Pratama akan bertanya tentang ibunya, ingin tahu mengapa ia pergi. Dan Puspita Ayuningtyas setelah terdiam sejenak berkata dengan lembut bahwa ketika saat itu tiba, ia harus mengatakan kebenaran, bahwa ibunya tidak mampu menjadi ibu yang ia butuhkan, tetapi itu bukan kesalahan anak itu, karena ia selalu dicintai dan selalu cukup. Dan justru ibunya lah yang kehilangan kesempatan mengenal anak luar biasa seperti dirinya. Arga Wicaksono menatap wanita itu dan melihat keyakinan yang tidak ia miliki. Melihat cinta, dedikasi, dan semua yang ia butuhkan untuk memahami bahwa Alif Pratama tidak pernah benar-benar sendirian. Bahwa sejak hari pertama Rinawati Lestari gagal memenuhi perannya, Puspita Ayuningtyas telah berada di sana mengisi kekosongan itu dengan sepenuh hati. Dengan suara rendah ia bertanya apakah ia benar-benar mencintai anak itu. Meskipun pertanyaan itu sebenarnya sudah ia ketahui jawabannya, dan Puspita Ayuningtyas tersenyum sedih namun tulus sambil berkata bahwa ia mencintai Alif Pratama seolah ia adalah anaknya sendiri. Puspita Ayuningtyas mengaku bahwa ia tahu Alif Pratama bukan anak kandungnya dan ia sadar sepenuhnya akan posisinya. Tetapi ia tidak mampu menahan perasaan itu karena sejak pertama kali anak itu hadir dalam hidupnya, ia telah menempati tempat khusus di hatinya dan tidak pernah pergi lagi. Pengakuan itu membuat Arga Wicaksono merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya. Perasaan yang sudah lama tertidur hingga ia hampir lupa bagaimana rasanya merasakan hal seperti itu. Lalu dengan hati-hati ia bertanya apakah wanita itu juga merasakan sesuatu terhadap dirinya. Puspita Ayuningtyas terkejut. Matanya membesar dan ia menarik tangannya dengan wajah memerah. Mengatakan dengan gugup bahwa topik seperti itu tidak pantas dibicarakan karena ia hanyalah karyawan di rumah itu. Namun Arga Wicaksono condong ke depan, mengingatkan bahwa mereka telah tinggal di rumah yang sama hampir 2 tahun. Bahwa wanita itu merawat anaknya setiap hari, membantunya dalam setiap kesulitan, dan selalu hadir di setiap momen penting dalam hidup mereka. Lalu ia bertanya apakah benar ia berpikir bahwa ia tidak menyadari cara ia menatapnya dan apakah ia pikir perasaan itu hanya sepihak. Air mata mulai mengalir di pipi Puspita Ayuningtyas. Saat ia menggeleng, berkata bahwa hubungan seperti itu tidak seharusnya terjadi karena ia hanyalah seorang pegawai. Tetapi Arga Wicaksono kembali menggenggam tangannya dengan tegas dan mengatakan bahwa ia tidak pernah hanya menjadi pegawai, melainkan orang yang menopang keluarganya saat semuanya hampir runtuh. Orang yang mencintai putranya ketika ibunya sendiri tidak mampu. Dan orang yang membuatnya ingin menjadi lebih baik setiap hari. Sehingga jika perasaan itu sama, maka semua batasan itu tidak lagi penting. Puspita Ayuningtyas terisak dan membalas genggaman tangannya. Mengakui bahwa ia memang merasakan hal yang sama bahkan begitu kuat hingga terasa menyakitkan. Tetapi ia takut merusak semuanya. Takut kehilangan hubungan yang telah mereka bangun, dan takut Alif Pratama akan terluka jika semuanya berakhir buruk. Arga Wicaksono berdiri dan menariknya berdiri juga, memegang wajahnya dengan kedua tangan dan menghapus air matanya dengan ibu jari sambil mengatakan bahwa ia pun takut, tetapi ia belajar bahwa hidup dalam ketakutan bukanlah hidup, dan bahwa Alif Pratama pantas tumbuh melihat cinta yang nyata, melihat dua orang yang saling peduli, saling menghormati, dan membangun sesuatu bersama,
dan ia ingin mereka berdua menjadi orang-orang itu. Puspita Ayuningtyas memejamkan mata. Air mata kembali jatuh, namun kali ini air mata kelegaan dan kebahagiaan atas perasaan yang selama ini ia simpan. Arga Wicaksono menempelkan dahinya ke dahinya, keduanya bernapas dalam ritme yang sama, dan ketika akhirnya ia mencium wanita itu, rasanya seolah semua potongan hidup mereka yang berantakan akhirnya menemukan tempat yang tepat. Bulan-bulan berikutnya menjadi masa membangun kembali segalanya dengan perlahan. Arga Wicaksono dan Puspita Ayuningtyas memulai hubungan mereka dengan hati-hati. Selalu menempatkan Alif Pratama sebagai prioritas utama, makan malam bersama setiap malam, menonton film setelah anak itu tertidur, berbicara tentang hal-hal penting maupun hal-hal sepele. Dan perlahan rumah yang dulu dipenuhi ketegangan dan kesedihan berubah menjadi rumah yang benar-benar hangat. Alif Pratama senang melihat ayahnya bahagia, senang mendengar Puspita Ayuningtyas tertawa pada lelucon Arga Wicaksono, dan senang ketika mereka bertiga pergi bersama ke taman atau membeli es krim. Dan meskipun ia belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, ia merasakan bahwa dirinya dikelilingi oleh cinta dan itulah yang paling berarti. Seiring waktu, Arga Wicaksono mulai menyadari hal-hal kecil yang sebelumnya terlewatkan. Seperti cara Puspita Ayuningtyas bernyanyi pelan saat membereskan rumah, cara ia menghentikan semua pekerjaannya ketika Alif Pratama memanggil, dan cara ia menatapnya dengan senyum lembut. Setiap kali pulang kerja, ia mulai merasakan bahwa kehadiran wanita itu membuat seluruh rumah terasa lebih hidup, lebih hangat, dan lebih menyerupai arti sebenarnya dari sebuah keluarga. Seiring waktu, Arga Wicaksono mulai bertanya-tanya mengapa ia membutuhkan waktu begitu lama untuk menyadari sesuatu yang sebenarnya sudah berada tepat di depan matanya selama ini. Puspita Ayuningtyas juga perlahan berubah. Ia lebih sering tersenyum, tertawa lebih lepas, dan mulai membiarkan Arga Wicaksono memeluknya ketika mereka sedang berdua saja. Ia menerima hadiah-hadiah kecil yang dibawa pulang dari kantor tanpa lagi merasa bersalah, mulai mengenakan pakaian yang lebih berwarna, membiarkan rambutnya terurai alih-alih selalu diikat rapi. Dan untuk pertama kalinya ia mengizinkan dirinya menjadi lebih dari sekadar pekerja rumah tangga yang berdedikasi. Ia mengizinkan dirinya menjadi seorang wanita yang sedang jatuh cinta. Wanita yang pantas bahagia, wanita yang memiliki hak yang sama seperti siapapun untuk membangun kehidupan bersama. Seseorang yang benar-benar mencintainya. Pada ulang tahun ketiga Alif Pratama, Arga Wicaksono akhirnya mengambil keputusan besar. Ia menyiapkan pesta kecil di halaman belakang rumah di Kemang, mengundang beberapa teman dari taman kanak-kanak Alif Pratama, dan menghias semuanya dengan tema pahlawan super yang sangat disukai anak itu. Setelah semua tamu pulang dan Alif Pratama tertidur lelap di kamarnya karena kelelahan, Arga Wicaksono memanggil Puspita Ayuningtyas ke taman, mengatakan bahwa ia ingin menunjukkan sesuatu, lalu menggenggam tangannya dan membimbingnya menuju bangku di bawah pohon di ujung halaman. Mereka duduk berdampingan, dan sebelum berbicara, Arga Wicaksono menarik napas panjang. Ia mengaku bahwa ketika pertama kali bertemu, wanita itu hanyalah pegawai yang dipekerjakan untuk membantu di rumah. Seseorang yang bahkan jarang ia perhatikan dan hampir tidak ia ketahui nama lengkapnya. Namun kini ia adalah orang paling penting dalam hidupnya. Orang yang tidak bisa ia bayangkan hidup tanpanya. Mata Puspita Ayuningtyas berkaca-kaca saat menatapnya dan bertanya dengan gemetar apa yang sebenarnya sedang ia lakukan. Arga Wicaksono tersenyum, mengeluarkan kotak kecil dari sakunya, membukanya, dan memperlihatkan cincin sederhana namun indah yang dipilih dengan penuh perhatian. Cincin yang melambangkan semua yang telah mereka bangun bersama. Dengan suara mantap ia melamar, meminta Puspita Ayuningtyas menjadi istrinya, menjadi ibu yang selalu dibutuhkan Alif Pratama, dan membangun kehidupan yang nyata bersamanya, lalu menanyakan apakah ia bersedia. Air mata Puspita Ayuningtyas mengalir deras saat ia menutup mulut dengan kedua tangan, dan dengan suara tertahan oleh emosi ia menjawab ya, ia menerima lamaran itu. Arga Wicaksono memasangkan cincin di jarinya dan menariknya ke dalam pelukan erat, dan mereka tetap berpelukan lama, merasakan kehadiran satu sama lain dan keyakinan bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat. Ketika mereka kembali masuk rumah, Arga Wicaksono naik untuk melihat Alif Pratama sebelum tidur. Ia melihat putranya tidur tengkurap dengan selimut terlempar ke samping dan satu kaki keluar dari tempat tidur, membuatnya tersenyum. Ia merapikan selimut, mencium dahi anak itu, dan berdiri sejenak hanya untuk menatap dan bersyukur atas anugerah yang dimilikinya. Berbisik bahwa ia berjanji anak itu akan mendapatkan semua yang pantas ia miliki. Akan tumbuh dengan mengetahui bahwa ia dicintai, penting, dan berarti segalanya. Alif Pratama bergerak sedikit, menggumam tidak jelas, lalu kembali tertidur pulas. Arga Wicaksono keluar dari kamar dan mendapati Puspita Ayuningtyas menunggunya di lorong. Masih menatap cincin di jarinya seolah tidak percaya itu nyata. Lalu ia bertanya pelan apakah ia benar-benar yakin dengan keputusan itu. Arga Wicaksono menggenggam tangannya dan menariknya lebih dekat, mengatakan bahwa ia tidak pernah merasa seyakin ini dalam hidupnya, bahwa Puspita Ayuningtyas dan Alif Pratama adalah keluarganya, segalanya yang ia inginkan. Puspita Ayuningtyas menyandarkan kepala di dadanya dan menghela napas, mengatakan bahwa ia hanya ingin melakukan segalanya untuk membuatnya bahagia, membuat Alif Pratama bahagia,
dan menjadi istri serta ibu terbaik yang ia mampu. Sementara Arga Wicaksono mencium puncak kepalanya dan meyakinkannya bahwa ia sudah menjadi semua itu dan bahkan lebih. 3 bulan kemudian, Arga Wicaksono dan Puspita Ayu Ningtyas menikah dalam sebuah upacara kecil dan intim di taman rumah mereka di Kemang. Hanya dihadiri keluarga terdekat dan beberapa sahabat yang benar-benar berarti bagi mereka. Puspita Ayu Ningtyas mengenakan gaun pengantin putih sederhana namun elegan yang menonjolkan kecantikan alaminya, dan Arga Wicaksono tidak mampu menahan air mata ketika melihatnya berjalan mendekat ke arahnya. Alif Pratama menjadi pembawa cincin dengan bantal kecil berwarna biru, berjalan dengan keseriusan yang hanya bisa dimiliki anak berusia 3 tahun. Ia sempat tersandung di tengah jalan dan jatuh berlutut, tetapi segera bangkit kembali seolah tidak terjadi apa-apa, membuat semua tamu tertawa haru. Saat Arga Wicaksono dan Puspita Ayu Ningtyas mengucapkan janji pernikahan mereka, berjanji untuk saling mencintai, menghormati, dan menemani satu sama lain sepanjang hidup, hampir tidak ada satupun tamu yang tidak meneteskan air mata. Ketika mereka akhirnya berciuman dan resmi menjadi suami istri, Alif Pratama berlari menghampiri dan memeluk kaki mereka berdua sambil berteriak bahwa sekarang, Nana, adalah ibu sungguhannya. Membuat Arga Wicaksono langsung menggendongnya sementara Puspita Ayu Ningtyas memeluk keduanya. Dan pada saat itulah mereka benar-benar menjadi sebuah keluarga utuh. Pesta itu sederhana namun penuh kebahagiaan. Dengan musik hangat, hidangan lezat seperti nasi goreng, soto ayam, dan kue tradisional, serta orang-orang yang tulus mencintai mereka dan merayakan awal baru itu dengan sepenuh hati. Ketika malam tiba dan para tamu telah pulang, Arga Wicaksono, Puspita Ayu Ningtyas, dan Alif Pratama duduk bersama di taman menatap bintang-bintang. Lalu dengan kepolosan khas anak kecil Alif Pratama bertanya apakah sekarang mereka akan bahagia selamanya. Arga Wicaksono menatap Puspita Ayu Ningtyas yang membalas dengan mata penuh cinta. Lalu menjawab dengan lembut bahwa mulai saat itu mereka akan bahagia selamanya. Tahun demi tahun berlalu dan kehidupan terus berjalan. Alif Pratama tumbuh kuat dan sehat, selalu ceria, selalu penuh rasa ingin tahu, dan selalu dikelilingi kasih sayang. Ia mulai bersekolah, mendapatkan banyak teman, belajar membaca dan menulis, serta mengembangkan kecintaan besar pada sepak bola yang selalu didukung Arga Wicaksono dengan mengajaknya bermain setiap Sabtu pagi. Puspita Ayu Ningtyas bukan hanya menjadi ibu yang dibutuhkan Alif Pratama, tetapi menjadi ibu terbaik yang bisa ia miliki. Ia hadir di setiap pertunjukan sekolah, setiap pertandingan sepak bola, setiap momen penting maupun momen kecil, bangun pagi menyiapkan sarapan favoritnya, begadang membantu pekerjaan rumah, dan selalu menghiburnya saat ia terluka atau ketika teman sekolah bersikap tidak baik, selalu hadir, konsisten, dan penuh kasih seperti seharusnya seorang ibu. Ketika Alif Pratama berusia 5 tahun, Arga Wicaksono dan Puspita Ayu Ningtyas memulai proses adopsi resmi. Mereka duduk bersama menjelaskan arti proses itu, bahwa secara hukum Puspita Ayu Ningtyas akan menjadi ibunya dan namanya akan tercantum di dokumen resmi, sehingga hubungan mereka tidak hanya terikat oleh cinta tetapi juga oleh hukum. Alif Pratama mendengarkan dengan serius dan setelah penjelasan selesai, ia dengan polos mengatakan bahwa wanita itu sudah menjadi ibunya sejak lama dan bertanya mengapa mereka membutuhkan kertas untuk itu. Membuat Arga Wicaksono dan Puspita Ayu Ningtyas tertawa dan menangis sekaligus sambil menjelaskan bahwa hal itu penting agar tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan mereka. Pada hari Hakim Bagus Pranoto, mengetukkan palu dan meresmikan adopsi tersebut, Puspita Ayu Ningtyas menangis begitu hebat hingga Arga Wicaksono harus menopangnya agar tidak pingsan. Sementara Alif Pratama yang duduk di antara mereka hanya tersenyum bahagia melihat ibunya sangat terharu. Setelah sidang, mereka merayakannya dengan makan es krim, dan Alif Pratama makan begitu banyak hingga perutnya sakit malam itu. Namun setiap detik tetap terasa berharga. Sejak perceraian, Rinawati Lestari tidak pernah menelepon lagi. Dari kabar orang lain, Arga Wicaksono mengetahui bahwa ia telah pindah ke Bandung, memulai kehidupan baru bahkan menjalin hubungan baru, dan ia tidak lagi merasakan kemarahan terhadapnya, hanya kesedihan jauh karena menyadari betapa besar kesempatan yang telah hilang darinya. Ia telah kehilangan kesempatan melihat Alif Pratama tumbuh besar dan menyaksikan betapa luar biasanya anak itu menjadi, dan kehilangan itu tidak akan pernah bisa digantikan oleh kehidupan baru apapun. Alif Pratama hanya sekali bertanya tentang dirinya saat berusia 6 tahun. Ketika mereka sedang makan malam, tiba-tiba ia bertanya, "Ayah, kenapa ibu kandungku pergi?" Arga Wicaksono dan Puspita Ayu Ningtyas saling bertukar pandang. Lalu Arga Wicaksono menjawab sejujur mungkin bahwa wanita itu pergi karena ia sedang tidak baik-baik saja, sedang menghadapi hal-hal sulit, dan ia merasa itu lebih baik bagi anaknya, tetapi itu sama sekali bukan kesalahan Alif Pratama, karena ia selalu sempurna dan selalu dicintai. Alif Pratama berpikir sejenak lalu bertanya apakah ia akan kembali, dan Arga Wicaksono menggeleng pelan sambil berkata bahwa ia tidak akan kembali. Anak itu mengangguk dengan kepolosan khas anak-anak, lalu menoleh pada Puspita Ayu Ningtyas dan berkata bahwa tidak apa-apa karena ia sudah memiliki ibu terbaik di dunia. Membuat Puspita Ayu Ningtyas harus pergi ke dapur dan menangis selama 10 menit. Sementara Arga Wicaksono menyusul, memeluknya dari belakang, dan berbisik bahwa anak itu benar
Ia memang ibu terbaik di dunia. Tahun demi tahun terus berlalu. Alif Pratama memasuki masa remaja dengan segala tantangannya. Ia menjadi lebih tertutup, kadang memberontak, menguji batasan, membanting pintu, dan mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak ia ucapkan. Namun Arga Wicaksono dan Puspita Ayuningtyas menghadapinya bersama dengan kesabaran dan cinta. Yakin bahwa semua itu hanyalah fase menuju pria dewasa yang kelak akan ia menjadi. Puspita Ayuningtyas sangat sabar selama tahun-tahun sulit itu. Ia tidak pernah menganggap pribadi ketika Alif Pratama berteriak bahwa ia tidak memahaminya. Tidak pernah menyerah saat anak itu mengurung diri di kamar dan menolak berbicara. Ia hanya menunggu, memberi ruang ketika dibutuhkan, dan menawarkan dukungan saat diterima. Perlahan-lahan Alif Pratama menyadari bahwa apapun yang ia lakukan, berapa kalipun ia menguji batasan, Puspita Ayuningtyas akan tetap ada, tidak akan pergi, karena ia telah memilihnya dan pilihan itu berlaku selamanya. Saat berusia 15 tahun, setelah pulang dari pertandingan sepak bola yang timnya kalah dan ia merasa kesal serta murung, ia sempat naik ke kamar. Namun sebelum menaiki tangga ia berhenti, berbalik, dan hampir berbisik kepada Puspita Ayuningtyas untuk berterima kasih karena tidak pernah menyerah padanya. Mengakui bahwa ia bukan anak yang mudah tetapi ia mencintainya. Kata-kata itu membuat Puspita Ayuningtyas terpaku di ruang tamu lalu akhirnya terjatuh di sofa dan menangis seperti tidak pernah menangis selama bertahun-tahun. Beberapa menit kemudian Arga Wicaksono pulang dan menemukannya dalam keadaan itu, dan ketika ia berhasil menceritakan apa yang terjadi, ia pun ikut menangis bersamanya. Malam itu, setelah Alif Pratama tertidur, Arga Wicaksono dan Puspita Ayuningtyas tetap terjaga di tempat tidur, berbicara tentang semua yang telah mereka lalui dan semua yang telah mereka bangun, hingga Puspita Ayuningtyas menanyakan apakah ia menyesal atas sesuatu. Arga Wicaksono berpikir sejenak lalu menjawab bahwa ia hanya menyesal tidak menyadari lebih awal apa yang terjadi dan menyesal telah membiarkan putranya menderita terlalu lama. Namun ia tidak menyesal atas apapun yang terjadi. Setelah itu, karena semua yang mereka alami membawa mereka sampai ke titik itu dan ia tidak akan mengubah apapun jika perubahan itu berarti kehilangan keluarga yang mereka miliki sekarang. Membuat Puspita Ayuningtyas tersenyum sambil menggenggam tangannya erat. Aku juga tidak akan mengubah apapun. Karena semua yang terjadi sepadan untuk sampai pada momen ini, untuk memiliki Arga Wicaksono dan memiliki Alif Pratama sebagai bagian dari keluarga ini. Arga Wicaksono menoleh dan mencium kening Puspita Ayuningtyas, lalu berkata bahwa ia bukan hanya bagian dari keluarga itu, melainkan jantungnya, orang yang menjaga mereka tetap utuh. Tahun-tahun terus berlalu dan Alif Pratama pun tumbuh dewasa. Ia lulus dari SMA dengan nilai sangat baik, mendapatkan beasiswa ke universitas impiannya, dan berkembang menjadi pria yang bertanggung jawab, lembut, serta penuh empati, memiliki mata seperti ayahnya dan hati seperti ibunya. Semua orang yang mengenalnya selalu berkomentar tentang kesopanannya, tentang bagaimana ia memperlakukan orang lain dengan hormat, dan tentang bagaimana ia berbeda dari kebanyakan anak seusianya. Pada hari wisuda universitasnya, Arga Wicaksono dan Puspita Ayuningtyas duduk di antara para tamu, menyaksikan Alif Pratama berjalan ke panggung mengenakan toga hitam dan topi wisuda. Ketika namanya dipanggil, ia melangkah dengan percaya diri, menerima ijazah, lalu berhenti sejenak di depan mikrofon dan berkata bahwa ia ingin mendedikasikan momen itu untuk dua orang. Untuk ayahnya yang mengajarkannya arti menjadi pria sejati, pentingnya hadir, berjuang untuk yang dicintai, dan tidak pernah menyerah, serta untuk ibunya yang mengajarkannya arti cinta tanpa syarat, yang menunjukkan bahwa keluarga bukan soal darah melainkan pilihan, tentang hadir setiap hari dan tidak pergi bahkan ketika lebih mudah untuk menyerah, dan bahwa ia menjadi dirinya karena mereka berdua serta akan menghabiskan hidupnya untuk membuat mereka bangga. Arga Wicaksono dan Puspita Ayuningtyas menangis di tempat duduk mereka tanpa peduli siapa yang melihat, karena kata-kata itu adalah semua yang mereka butuhkan untuk memastikan bahwa setiap keputusan sulit yang mereka ambil memang sepadan. Setelah upacara, saat merayakan di sebuah restoran keluarga, Alif Pratama mengangkat gelas jusnya dan bersulang untuk keluarga terbaik di dunia, untuk ayah yang tidak pernah menyerah, dan untuk ibu yang memilih mencintainya bahkan ketika tidak wajib melakukannya. Mengatakan bahwa ia mencintai mereka lebih dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka pun bersulang, minum bersama, dan Arga Wicaksono memandang sekeliling meja pada keluarga yang telah mereka bangun, merasakan kedamaian yang begitu dalam hingga hampir tidak tertampung di dalam dadanya. Ia teringat bahwa bertahun-tahun lalu ia pernah berpura-pura tidak berada di rumah hanya untuk memastikan kecurigaannya dan memahami apa yang sebenarnya salah. Dan apa yang ia saksikan hari itu telah mengubah segalanya. Mengubah hidup Alif Pratama, mengubah hidup Puspita Ayuningtyas, dan mengubah hidupnya sendiri. Karena terkadang hal terbaik dalam hidup lahir dari momen paling sulit, terkadang sesuatu harus runtuh agar sesuatu yang lebih kuat bisa dibangun, dan terkadang cinta muncul dari orang yang selama ini ada di depan mata, hanya menunggu untuk benar-benar dilihat. Bertahun-tahun kemudian, ketika Alif Pratama sudah menikah dan menantikan kelahiran anak pertamanya, ia datang mengunjungi Arga Wicaksono dan Puspita Ayuningtyas pada suatu sore hari Minggu. Mereka berada di taman,
taman yang sama di Kemang tempat Arga Wicaksono melamar Puspita Ayuningtyas bertahun-tahun yang lalu. Dan Alif Pratama berkata bahwa ia telah memikirkan sesuatu. Ketika anaknya lahir nanti, ia ingin kedua orang tuanya hadir dalam hidup anak itu sebagaimana mereka hadir dalam hidupnya. Agar sang anak tumbuh melihat seperti apa cinta yang sesungguhnya dan seperti apa keluarga yang sesungguhnya. Puspita Ayuningtyas menggenggam tangan Arga Wicaksono dan tersenyum hangat sambil berkata bahwa mereka akan selalu ada untuk Alif Pratama dan untuk cucu mereka, selamanya. Alif Pratama memeluk mereka berdua lama sekali, hanya merasakan kehadiran dan rasa aman yang hanya bisa diberikan oleh cinta sejati. Setelah ia pergi sore itu, Arga Wicaksono dan Puspita Ayuningtyas tetap duduk di bangku di bawah pohon, bergandengan tangan sambil menatap matahari terbenam. Dengan suara pelan Puspita Ayuningtyas berkata bahwa mereka berhasil, bahwa mereka benar-benar berhasil. Lalu Arga Wicaksono meremas tangannya dan menjawab bahwa mereka berhasil karena melakukannya bersama, karena tidak pernah menyerah, dan karena memilih untuk saling mencintai setiap hari meskipun itu sulit. Puspita Ayuningtyas menyandarkan kepala di bahunya dan mengatakan bahwa ia akan memilih semuanya lagi. Setiap momen sulit, setiap air mata, setiap ketakutan, jika itu berarti bisa sampai ke titik itu bersamanya, dan Arga Wicaksono mencium puncak kepalanya sambil mengatakan bahwa ia juga akan melakukan hal yang sama tanpa ragu. Mereka tetap di sana hingga matahari benar-benar tenggelam dan bintang-bintang pertama mulai muncul di langit, dan dalam keheningan nyaman di taman yang telah menjadi saksi begitu banyak momen penting dalam hidup mereka, Arga Wicaksono memikirkan semua yang telah mereka lalui, semua yang telah mereka capai, dan semua yang masih menunggu di masa depan. Ia tahu dengan kepastian mutlak bahwa tidak ada tempat lain di dunia ini yang lebih ingin ia tempati, tidak ada kehidupan lain yang lebih ingin ia jalani, dan tidak ada satupun pilihan yang ingin ia ubah, karena itulah hidupnya dan itulah keluarganya. Dan semua itu sudah lebih dari cukup, semua itu adalah segalanya.